Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur senantiasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu, sehat semuanya? Terima kasih guru saya ini Pak Ustadz Freddy Wanto, Masya Allah. Terima kasih memberikan kesempatan hadir berada di tengah-tengah calon-calon penghuni surga. Karena temanya juga tentang surga, ya kan? Menempuh jalan menuju surga melalui pendidikan. Betul ya? Betul ya? Masya Allah. Agar kita dimudahkan menuju surganya Allah, izin dan saya mohon maaf, mohon berkenan selama saya berbicara karena sudah meluang. Ini kan pengorbanannya banyak sekali ini, ya kan? Ibu dari rumah sudah melangkahkan kaki ke sini, betul? Meninggalkan ketenangan dunia, betul? Meninggalkan apa saja nih? Meninggalkan itu ya, masak ditinggal, ya kan? Suami ditinggal, betul? Terus apa lagi tuh? Coba. Dan yang alhamdulillah Pak Haji mohon izin ini saya menyampaikan ini guru besar saya nih. Masya Allah, tabarakallah beliau. Masya Allah, tabarakallah. Jadi begini Ibu, ini kan masih momen Isra Mi'raj nih. Setelah selesai Mi'raj dan Isra, Rasulullah sedikit menyampaikan kalimat kepada para sahabat, wahai para sahabat, ingin aku beritahukan oleh-oleh dari Isra Mi'raj? Ya, kata para sahabat. Apa wahai Rasulullah? Ternyata aku mendapati sebagian besar penduduk penghuni neraka itu dari kalangan mana? Bu? Dari kalangan wanita katanya. Kenapa banyak dari kalangan wanita? Ternyata wanita itu rajin ngajinya, tapi kalau sedang ngaji megang HP lalu nonton TikTok. Enggak ya kalau di sini ya insyaallah ya. Gitu kan? Rupanya ini yang membuat pada ngajinya rajin. Gitu ya. Akan tetapi ternyata ada sebagian dari kalangan perempuan yang susah dan sulit mensyukuri nikmat terhadap suaminya, kurang bersyukur terhadap suaminya. Maka alhamdulillah kalaulah Rasulullah menyampaikan seperti itu, rasa-rasanya siang ini yang saya perhatikan perbandingan laki dengan perempuan, kan laki-laki di sini cuma bertiga. Berarti yang paling banyak calon penghuni surganya perempuan. Enggak Ustaz, enggak. Dari kalangan perempuan, ya kan? Nah ini calon-calon penghuni surga semua, ya kan? Mana angkat tangan yang mau jadi penghuni surga? Lah kok mengangkatnya cuma segini? Ini kayaknya masih ragu-ragu. Mana yang ingin masuk surga? Alhamdulillah. Kalau bapak-bapak enggak ya kelihatannya. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah serta bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah biidznillah kebahagiaan yang tak terhingga. Saya selalu meyakinkan bapak ibu jamaah rahimakumullah, berada di tempat pengajian, berada di majlis taklim. Kenapa saya berani mengatakan
jamaah yang hadir adalah calon-calon penghuni surga. Orang-orang yang dilangkahkan dan dimudahkan kakinya menuju majlis taklim adalah orang-orang pilihan Allah. Betul tidak? Betul. Sudah meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi. Kalaulah di rumah mungkin kan bisa leha-leha, bisa ngapa-ngapain ya, apalagi hari Jumat ya kan Bu? Hari Jumat itu kan kalau pulang biasanya ibu nyambut bapak kan? Ngasih apa dulu biasanya kalau bapak sampai rumah, ibu ngasih apa? Senyum ya. Terus nyiapin apa? Makan. Sudah ngasih makan belum? Bener. Oh, alhamdulillah kalau sudah ya. Nah, kalau belum, lah terus dari tadi pagi ngapain? Ya? Alhamdulillah ya. Inilah jamaah rahimakumullah yang menjadi hal yang sangat-sangat luar biasa. Baik, jamaah rahimakumullah, izin menyampaikan materi sekilas aja, mungkin ya tidak jauh dari kesempurnaan. Pak Ustadz Reddy mohon dimaafkan ya dalam penyampaiannya. Cuman satu perkara yang perlu kita cermati bersama-sama. Ya, sedikit tadi saya menyampaikan ke Pak Haji. Pak Haji, alhamdulillah saya juga dulu di tahun 2005, alhamdulillah pernah mendapat amanah jadi ketua PRM Pak Haji, Pak Ustadz Reddy. Satu periode 2005-2010 menjadi ketua PCM. Dari 2002 sampai dengan 2007 qadarullah saya salah satu tim penyusun Ismuba. Nah, ketemu dengan Pak Haji di PWM. Masyaallah tabarakallah. Karena apa namanya? Di PWM kami berjibaku ketika pertama kali buku Al-Islam Kemuhammadiyahan dan Bahasa Arab pertama kali diterbitkan adalah di tahun-tahun itu, antara tahun 2004 ya, 2004-2005. Dan alhamdulillah sebagian besar hasil dari yang kami peroleh kita alokasikan untuk membesarkan Muhammadiyah sebagaimana prinsip Muhammadiyah, hidupkan Muhammadiyah, jangan mencari betul tidak? diulangi, hidupkan Muhammadiyah, jangan mencari kehidupan terus di mana harus nyarinya Pak? Kalau sekarang sudah sejahtera semua, insya Allah ya Bu ya. Saya kemarin Pak, yang pertama ngisi di SD Muhammadiyah Gunung Harjo, Pak Haji, Pak Ustadz Freddy. Gunung Harjo itu di tebing Breksi, di atas. Bu, ada satu guru yang qadarullah aslinya dari Temon. Temon itu Kulon Progo. Temon betul, dari Temon Kulon Progo Bu. Perjalanannya luar biasa jauh ke sana, tapi demi Muhammadiyah luar biasa berjuang. Perjalanannya dari sana subuh Bu, sampai di sini pukul 6:30 sampai di Temon. Saya tanya gajinya berapa? Alhamdulillah 50 juta. Hilang nolnya banyak. Betul Ustaz. Saya tuh sampai sama istri, ya Allah, melelehlah air mata. Sejauh itu qadarullah dapat penghargaannya yang luar biasa. Tapi karena semangatnya 500.000 Bu per bulan. Apa enggak luar biasa? Kalau di sini insya Allah rata-rata 5 juta kan? Ya Pak Haji ya, Pak Ustadz ya. Iya, guru-gurunya alhamdulillah sejahtera. Baru kemarin Bu, kemarin saya membersamai apa namanya? Parenting ya gayanya. Parenting di SD Muhammadiyah Penggung. Penggung itu Kulon Progo, Pak Haji. Kulon Progo sebelah Kokap ya, Kokap Pak Haji, di Kokap. Masya Allah, tenaga pengajarnya muda-muda seperti ini, luar biasa. Tambah betah Ustadz Freddy ya. Betul Pak Haji, karena itu yang membuat kita semangat gitu ya. Baik, jangan remakumullah, ini hanya sekedar cerita sekilas saja. Jadi alhamdulillah Allah berkahi kita berada di lingkungan Muhammadiyah. Ibu tidak salah, ibu dan bapak menitipkan anak-anak sekolah di Muhammadiyah. Insya Allah anak-anak kita atas izin Allah menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Insya. Siapa yang ingin anaknya soleh, angkat tangan. Siapa yang ingin anaknya salah, angkat tangan. Oh, nggak ada ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, yang jadi masalah sekarang, ketika ibu dan bapak ingin punya anak yang soleh dan soleha, pertanyaannya, sudahkah ibu dan bapak menjadi pribadi-pribadi yang soleh?
ibu menjadi pribadi yang salehah? Lah kok diam? Insya Allahnya yang benar, insya Allah beneran apa ini insya Allah gimana nih? Insya Allah ya, saya yakin sini sudah solehah semua, amin. Maka jamaah rahimakumullah, ciri, belum masuk ya, agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, tujuan utama kita sesungguhnya bukan hanya sekedar untuk meraih surga, tapi untuk meraih berkah dan ridho Allah. Namun tempat berkah dan ridho Allah di akhirat hanya satu, yaitu surga. Siapa sih yang gak ingin masuk surga? Betul apa benar? Yang ingin masuk surga maka harus perhatikan ke sini semuanya ya. Biar manfaat jerih payah kita. Yang kemarin hari apa Ustadz Freddy? Biasanya ini kegiatan ini dirubah hari Jumat ya. Nah, alhamdulillah sudah hari Jumat dan kompak sekali. Ini ada berapa? 300 orang ya? Lebih. Lebih ya, Masya Allah. Tabarakallah. Ini berapa kelas Pak Ustadz? 6 kelas. Kelas 1 sampai kelas 6. Berapa siswa Pak Ustadz? Masya Allah, 113 orang. 135 MBG-nya banyak. Dan bersyukur alhamdulillah sekarang Bapak Ibu guru pun dapat. Senang Pak Ustaz. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Mana tadi anak-anak yang baca Quran? Masya Allah, tabarakallah. Anak-anak yang baca Quran tadi ya, kelihatan anak-anak sekarang tuh tambah semangat dulu ya. Semangat apa? Semangat mendapat M. Bukan, semangat sekolah ya. Semangat sekolahnya. Sebentar, Ibu, saya nyari materi yang tadi, mana judulnya lupa saya. Astagfirullah Rabbil Karim. Sebentar Ibu, saya kok malah lupa. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, perhatikan satu kalimat yang perlu kita cermati bersama. Dengarkan ini Bu. Man salaka tariqan, singkatnya yaltamisulahu tariqan lil jannah. Barang siapa yang menunjukkan, baru nunjukin Bu, belum datang kita, ya kan? Tujuannya menunjukkan ada satu kegiatan majlis taklim, majlis ilmu, baru mengarahkan, memberitahu lewat WhatsApp, ngasih tahu, yuk ini ada pengajian nih orang tua siswa di SD Muhammadiyah Kalangan. Baru memberitahukan, lalu kemudian dia berangkat. Setelah berangkat, duduk di majlis taklim. Bu, perhatikan ini. Duduk 1 jam di majlis taklim, mendengarkan apa yang dibicarakan oleh pembicara, perhatiannya fokus. Maka apa kata Rasulullah? Ternyata Bu, lebih besar pahalanya dibanding sholat sunnah sepanjang malam. Masya Allah, tabarakallah. Hanya duduk, memperhatikan, embuh ngerti, embuh ora. Enggak, tapi ngerti semua ya insya Allah ya. Ngertilah insya Allah semuanya. Ini sudah dapat pahala yang luar biasa. Apalagi pulang bisa mengamalkan apa yang diajarkan atau apa yang dibicarakan di pengajian. Masalahnya, kenapa kita seringkali lupa, betul nggak Bu? Banyak lupanya apa banyak ingatnya dari pengajian? Banyak lupa, banyak ingat. Yakin? Kalau begitu sedikit aja belajarnya ya. Kata Pak Ustadz Freddy, sedikit belajar, sedikit lupa. Banyak belajar, kok gitu? Jadi milih yang mana? Milih yang mana? Milih sedikit belajar, sedikit lupa, apa banyak belajar, banyak lupa? Dua-duanya. Maunya yang mana? Coba. Maunya yang mana coba? Enaknya kayaknya banyak belajar, banyak ingat ya. Kayaknya gitu ya. Tapi ternyata manusia nggak begitu Bu. Makanya kenapa kita diwajibkan thalabul ilmi? Kenapa kita diwajibkan senantiasa untuk belajar, belajar dan belajar? Bahkan belajar tidak akan terputus ketika raga kita, nyawa kita masih ada di dalam jiwa, masih ada di dalam raga kita. Saking wajibnya thalabul ilmi.
Begitu, Mbak Jemari sudah ada belum ini? Nah, gitu. Izin saya menyampaikan ini ya Bu ya, sekedar untuk membantu memudahkan saja pembahasan kita. Nah ini kalimatnya yang tadi Bu. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya menuju surga. Ingin hidup sehidup sesurga? Halo? Ingin kan? Anak kita bersama kita ke surga, keluarga kita bersama ke surga. Itu adalah keindahan yang luar biasa. Ada nanti kaidah di dalam Al-Quran yang disampaikan terkait hal ini. Kita lanjut dulu. Jamaah dengan menempuh jalan menuju tempat thalabul ilmi, maka akan dimudahkan jalan menuju surga. Maka para ulama bersepakat Ibu, jika kita ingin mendekati pintu surga, maka sering-seringlah datang ke majelis ilmu. Mudah sekali. Karena punya hak bagi yang sedang thalabul ilmi, satu, pintu thalabul ilminya. Yang kedua, pintu mendapat berkah dari ilmunya. Ilmu itu di atas segalanya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Meskipun ada satu betul yang di atas ilmu, yaitu akhlak, adab. Al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Orang berilmu tidak beradab, tidak berkah hidupnya. Tapi orang beradab, meskipun ilmunya sedikit, tetap dia lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Maka jika Allah menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ada di surah Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu walladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi syaratnya kalau kita ingin meraih surga, mungkin ini bisa dilihat bareng-bareng ya Bu ya. Meraih surga dengan ilmu. Tidak mungkin orang masuk surga kalau tanpa ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mencapai kehidupan dunia, maka hanya bisa dicapai dengan ilmu. Barang siapa ingin mencapai kehidupan akhirat dan bahagia akhirat, itu pun hanya dengan ilmu. Dan barang siapa ingin menggapai keduanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini pun hanya bisa diraih dengan ilmu. Inilah jawabanullah, maka coba diperhatikan. Yang pertama, meraih surga dengan ilmu itu tujuan utamanya adalah surga. Kan begitu? Apakah surga itu bisa diraih tanpa ketakwaan? Tidak akan bisa diraih. Surga bisa diraih kalau orang itu bertakwa, beriman dan bertakwa. Surga bisa diraih, takwa bisa dicapai apabila seseorang itu beramal soleh. Orang yang beramal soleh bisa diterima. Man amila amalan laisa lahu amruna fahuwa raddun. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal soleh tapi tidak pakai ilmunya, maka amalnya tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana mungkin kita masuk surga kalau amalnya tertolak? Bagaimana amal soleh itu menjadi nilai takwa kalau amal solehnya tidak pakai ilmu? Bagaimana ketakwaan itu bisa mengarahkan kita ke surga kalau takwanya tidak diiringi dengan ilmu? Barang siapa beramal tapi tidak sesuai dengan apa yang kucontohkan kata Rasulullah, maka apa akhirnya? Mardudatun la tuqbalu. Amal-amalnya tidak akan bernilai amal soleh, tidak akan bernilai ibadah. Maka syarat menuju surga adalah raih dulu ilmunya yang benar. Halo? Halo? Nah, salah satu contoh mohon izin. Kita semua, tadi karena amal soleh, di antara amal soleh itu setiap aktivitas kehidupan kita yang sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Rasulullah, maka akan bernilai amal soleh. Duduk kita di sini kalau cuma ngobrol tidak akan bernilai amal soleh. Karena niatnya dari rumah mau apa ke sini? Niatnya dari rumah mau apa? Mau mengaji, betul? Nah, kalau sampai sini ternyata setan goda, halo? Ada yang tergoda nggak di sini? Siapa? Mana yang tergoda? Tergoda dengan apa? Lihat kiri kanan, kok bajunya bagus ya? Ya kan? Yang dilihat lagi gelangnya, ih gelangnya kok baru ya? Perasaan kemarin nggak yang itu deh, gitu ya? Ada yang begitu nggak? Enggak ya, kalau saya nggak sedikit ya? Enggak Bu, insya Allah ya. Bu, Pak, biar segala amalan itu bernilai amal soleh, maka sekali didahulukan ilmunya. Maaf, izin Bu, Pak, saya nyontohkan satu saja, ya, agar kita benar-benar meraih surganya Allah. Saya lihat yang di mana ini? Yang di depan aja deh. Maaf tapi ya Bu ya. Biar apa namanya? Kalau saya melihat secara sekilas, mungkin dari sebagian besar yang di depan ini nampaknya sama deh. Kalau sholat kayak gini, posisinya seperti ini sudah menutup aurat belum? Misalnya ibu-ibu nih, semua nih nggak pakai rukuh nih, terus sholat, kira-kira sah nggak nih? Halo? Sah nggak kira-kira nih? Kenapa geleng-geleng? Nggak ada yang pernah sholatnya pakai baju begini? Nggak ada. Emang pakai apa? Pakai mukena, terus dalamnya pakai singlet. Loh, ini pertanyaan beneran loh. Dalamnya pakai apa coba? Nggak pakai apa-apa. Astagfirullahaladzim. Bu, kelewatan jenengan tuh. Kalau saya tanya, maaf ya Bu ya, ibu-ibu ketika sebagian besar saya tanya, banyak mana rukuh dengan pakaian punya ibu? Yakin banyak rukuh? Mana yang banyak rukuh angkat kaki? Angkat tangan. Mana? Jangan bohong Bu. Pasti lebih banyak pakaian ya Pak ya. Oh, Bapak aja langsung nganggung, oh, Bapak yang beli kok. Kan Bapak yang beli ya Pak ya. Masya Allah. Tapi Pak izin Bu, saat ibu dibelikan pakaian oleh sang suami tercinta, pertama kali pakaian itu dipakai buat apa? Buat apa? Kondangan. Oh, kondangan. Betul kan? Ya Pak ya? Betul tuh dipakai. Bapak seneng nggak kalau pakaian barunya dipakai kondangan? Nggak seneng, ibu jangan pakai. Bapak bilang nggak seneng kalau dipakai kondangan katanya. Jangan dipakai kondangan dulu. Bu, nih dengarkan ini biar ngajinya jadi bermanfaat nih. Karena kita mau menuju surga nih bareng-bareng. Dengan ilmu kita, dengan pendidikan kita menuju surga. Ya, Bu. Rasul itu bukan memerintahkan, mengingatkan kepada Aisyah, istrinya, kalaulah Aisyah itu diberikan pakaian, Bu, segera pergi ke kamar. Lalu beliau pakai pakaian baru itu, lalu kembali ke hadapan Rasulullah, berputar di hadapan Rasulullah. Ada yang pernah begitu? Mana angkat tangan? Ini benar-benar Aisyah zaman sekarang. Mana lihat? Mana lihat? Ada nggak yang pernah begitu? Astagfirullahalazim. Ini beli pakaian pertama kali yang lihat bukan suami.
Kalau dipakai kondangan itu suami lihat nggak? Mana bisa lihat suami di depan jadi sopir motor. Nah, jangan di belakang, yang lihat siapa? Orang lain. Nah kan, maka besok sebelum apa-apa Bu, tampakkan dulu kepada suami. Biarkan suami puas menatap ibu dengan pakaian yang barunya. Setuju? Enggak ya? Baik, terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Pakai Bu. Yang kedua, awas, yang kedua, pakaian ibu selembah sehelai apapun kerudung ibu, setipis apapun kerudung ibu, jika tidak pernah dipakai sholat, berat hisabannya di akhirat. Ayo, besok nanti pulang dari sini langsung cek bajunya mana yang belum pernah dipakai sholat. Halo, halo. Nah ini kan, ini baju-baju yang bagus ini. Coba Bu, Ibu, jenengan itu udah dipakai sholat belum tuh bajunya? Kapan? Ah, kemarin kapan? Masa baru kemarin bajunya udah lusuh kayak gitu? Enggak bercanda. Iya, alhamdulillah kalau sudah pernah dipakai. Ya, jadi kita ingin menuju surga itu apapun yang ada di hadapan kita yang menjadi anugerah keseharian kita, lakukan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, gitu ya. Ini pendidikan, bukan ibu pakai baju. Pendidikan. Dan salah satunya lagi, perhatikan. Bu, ibu namanya siapa? Adila. Ardila Nike. Masya Allah. Ternyata di sini ada kembarannya tuh, Nike Ardila. Masya Allah. Bu, coba jenengan tengadah sedikit. Tengadah jenengan sedikit. Gak usah gitu-gitu, diem aja. Gak usah pakai dandan-dandan segala. Bu, boleh jenengan tengok nih Ibu Ardila. Bu Ardila ini sesungguhnya kalau geser sedikit saja sholatnya sudah sah pakai baju ini. Karena auratnya sebagian besar sudah tertutup, hanya dikit aja. Yang belum tertutup adalah betul bawah dagunya saja. Tinggal majuin dikit coba Bu. Majuin dikit, gak usah, mulutnya gak usah ditutup. Mulutnya gak usah ditutup. Nah Bu, kalau ibu sudah begini, ibu sholat sudah sah. Tangannya kelihatan, bagian tangan itu, ya kalau menurut Imam Syafi'i ini yang bukan aurat. Tapi kalau menurut Imam Hanafi, ini bukan aurat. Maka kalau jenengan segini, ini sudah boleh sholat. Jenengan kalau ke Arab, ke Makkah, ke Jazirah Timur Tengah, mana ada yang pakai ruku kecuali orang Indonesia ya? Enggak juga ya. Sebagian sudah banyak ya. Tapi sebagian besar nggak pakai. Saudara-saudari kita di sana pakainya bagiannya apa banyaknya? Gamis, betul. Gamis. Jadi ibu sudah begini. Ibu mau bepergian kemana-mana. Karena dengan ilmu mencapai surga mudah. Bepergian kemana-mana. Tidak meninggalkan sholat. Tidak perlu bawa ruku. Segini-gini nih. Mana rukunya tebal pula. Ya kan? Rukunya yang berapa? 4 juta itu ya? Masya Allah. Ruku 4 juta Pak. Ternyata isinya payet aja semua. Berderet-deret. Ya, Masya Allah. Jangan ya, jangan, gak usah seperti itu. Tidak usah capek-capek kita bawa ruku. Cukup dengan pakaian seperti ini, gitu ya. Bahkan ibu maaf, untuk perempuan, ini karena dengan ilmu nih, kita akan mencapai surganya Allah. Ibu pakai pakaiannya begini, pakai pakaian kan sampai ke bawah tuh, menutup kaki, betul? Loh, lalu bagaimana kalau ke masjid dengan jalan seperti itu, yang satunya kok kaki apa? Bajunya kok kena tanah. Apa kata Rasulullah? Barang siapa perempuan menggunakan gamis lalu kena ke tanah, maka ketika kaki kirinya melangkah kena najis, kaki kanan sekalinya kaki kanan melangkah, maka najisnya tersucikan ketika melangkah kaki kanan. Halo. Saking mudahnya agama Islam menuju surga kita yang kadang menyulitkan diri sendiri. Setuju? Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi ini bisa dilihat bahwasannya meraih surga itu hanya yakin bisa diraih dengan ilmu yang paling utama. Ya? Halo? Sudah setuju semuanya? Belum. Baik. Nah, perhatikan kalimat Allah ini. Surah Al-Kahfi ayat 46.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatal hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbik sawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Sedangkan amal kebajikan yang abadi, pahalanya adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi pengharapan. Saya pertegas dengan kalimat ini. Coba perhatikan surah Ar-Ra'du ayat 24. Ini kenapa Ustadz Freddy mempersiapkan kalimat tema ini dengan ini. Ini menyesuaikan dengan ayat ini nih. Kalimatnya, Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Coba perhatikan. Yaitu surga Eden maksudnya Bu ya, bukan Anad. Eden, tahu surga Eden? Tahu nggak? Enggak ya, sama saya juga nggak tahu. Kan belum masuk kita, tapi udah ada lukisannya Bu. Coba lihat di surah Al-Bayyinah. Al-Bayyinah, Jannatu adni tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman khasyiya rabbah. Tuh, ketemu lagi tuh. Jannatu adnin, yaitu surga Eden. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya aliran-aliran sungai-sungai yang menawan. Ada sungai yang terbuat dari susu, air susu. Ada sungai yang terbuat airnya bukan air, tapi ternyata airnya adalah arak. Maka orang yang di dunia sudah minum arak, jangan mimpi di surga minum arak. Ya kan? Nah, kemudian ada airnya madu, dan semuanya 7 sungai mengalir tiada henti. Setiap kita ingin meminumnya, tinggal kita meminumnya. Bu, sesekali sampaikan kepada putra-putri kita. Ibu berapa kali dalam 1 tahun menjelaskan tentang surga dan neraka kepada anak-anak? Halo? Halo? Gak pernah ya? Halo? Kalaulah ibu ingin menceritakan tentang surga neraka, coba bacakan di hadapan anak surah Al-Qiyamah. Coba bacakan surah Al-Waqi'ah. Coba bacakan surah Ar-Rahman. Di situ lukisan surga dan neraka disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kepada anak kita bahwasannya esok di akhirat kita bisa berkumpul, Nak. Asal kalian pandai dulu, asal kalian cerdas dulu, pandai beribadah dengan benar, pandai beramal soleh, maka esok kita akan berhimpun di surga. Mana jaminan dari Allah? Ini Bu, jaminan dari Allah. Surah At-Tur ayat 22. Coba Bu perhatikan ini. Apa benar kita akan berhimpun di surga? Hakul yakin kita bisa berhimpun di surga. At-Tur 22 menyampaikan, orang-orang, langsung aja singkat si ininya aja ya Bu ya. Orang-orang yang beriman dan anak cucunya yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami akan mengumpulkan anak cucunya itu dengan mereka di dalam surga. Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka,
Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ini janji Allah. Ingat, janji Allah itu innaka la tukhliful mi'ad. Tidak ada janji Allah yang diingkari. Kita bisa hidup ke surga bersama. Di dunia kita hidup bersama, di akhirat kita hidup bersama. Tapi ini jaminannya hanya satu yang utama. Imannya harus sama. Gitu ya. Lah kalau imannya berbeda bagaimana? Kira-kira bisa bersatu apa tidak? Imannya jika berbeda dilukiskan oleh Allah, tapi tidak saya tulis di sini. Boleh Bapak Ibu tulis. Kalimat yang disampaikan oleh Allah, jika orang tua beriman, anak tidak beriman. Jika anak beriman, orang tua tidak beriman. Ibarat Nabi Ibrahim dengan ayahandanya. Nabi Ibrahim seorang nabi, ayahandanya tidak sempat memeluk Islam. Maka dilukiskan dalam Al-Quran di surah At-Taubah ayat 113 sampai 114. Silahkan nanti dicek di rumah ya. Terputus Bu, tidak bisa. Meskipun nangis-nangis darah, kalau berbeda keyakinan takkan mungkin bersatu. Gitu ya, mohon maaf sekali. Tidak bisa. Maka mumpung kita ada dengan anak kita, maka anak kita ajak bimbing. Ingat bahwasannya ibu adalah al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah yang pertama yang berhak dan berkewajiban mengajari anak-anaknya tentang pengetahuan agama agar esok bisa berhimpun di surga. Terlebih lagi punya anak perempuan. Perhatikan ini Bu, Pak, pesan nih. Bapak, perintah Allah Subhanahu wa taala di At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun giladun sidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa ma tu'marun. Hei Bapak, jaga dirimu dan keluargamu dari segala sesuatu yang menyebabkan keluargamu tergelincir ke api neraka. Ingat, malaikat itu keji, malaikat itu bengisnya luar biasa. Bagi siapa? Orang-orang yang berdosa. Malaikat itu kalau sudah ditugaskan untuk mencabut nyawa, gitu ya, siapa yang mencabut nyawa? Malaikat Israel. Di mana malaikat Israel? Ada? Nggak ada? Nggak ada ya? Bila Israel datang memanggil. Halo? Ada yang tahu lagu ini? Nggak ada ya? Wong kok ngene kok. Tahu kalau lagu yang ini ya. Ya, yang hafalnya yang lagu gitu ya. Sekali-kali lagu yang religi yang kita tahu. Nggak apa-apa kalau tanpa irama, tanpa musik, ya kan? Kita tahu syairnya. Ini kalimatnya indah Bu untuk pengingat kita nih. Bila Israel datang memanggil, sekujur tubuh kan apa Bu? Kan kedinginan, ya kan? Masya Allah, tabarakallah. Siap belum? Kenapa belum? Emang malaikat Israel itu nanya dulu, sudah siap belum? Begitu? Nanya nggak kira-kira? Siap nggak siap? Nah, malaikat Israel pasti akan cabut nyawa kita pada waktunya, betul? Apabila telah datang ajal, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan minhu wa la yastaqdimun. Jika ajal sudah datang, sedetik pun tak bisa diajukan, sedetik pun tak bisa diundurkan. Malaikat Israel selalu datang tepat waktu. Halo? Halo? Jadi siapa yang mau duluan angkat tangan meninggal? Loh, kenapa kamu langsung senyum? Siapa yang mau duluan? Katanya pingin cepat ke surga. Ke surga itu mana bisa kalau masih hidup, ya kan? Ke surga itu kalau sudah meninggal, ya. Tapi dunia ada surganya nggak Pak Ustadz ini? Ada istilah surga dunia, ya.
Ya kalau sudah menikmati surga dunia biasanya nggak bisa, susah tuh menikmati surga akhirat. Ya kan? Karena kenikmatan dunia itu kenikmatan yang semu. Betul? Maka Bu, maaf Bu. Nih, ingatkan nih kepada anak-anak kita nih. Halo. Halo, halo. Ingatkan kepada anak kita. Ada kalimat dalam Al-Qur'an begini kalimatnya nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh telah aku siapkan, kata Allah, neraka jahanam itu bagi sebagian besar kalangan jin dan manusia. Siapakah itu? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Dia diberikan hati tapi tak pernah bisa memahami apa dalam kehidupan ini untuk menuju perjumpaan dengan Allah. Dia diberi hati tapi tak pernah memahami Quran. Dia diberi hati tapi dia tak bisa memahami ayat-ayat Allah yang ada di alam raya ini. Halo. Kalau lihat ada orang lain pakai bajunya bagus, bagus banget. Jangan-jangan suaminya korupsi. Lalu tuh kalah kemana-mana. Boleh nggak kayak gitu? Bukannya berpikir yang baik, malah pikirannya yang buruk. Hati-hati tuh. Harusnya ketika ada yang lain pakai baju bagus, alhamdulillah ya Allah, saya ikut seneng saudara kita pakai bajunya bagus. Mudah-mudahan segera nggak cukup biar dikasihkan saya. Juga nggak bagus ya. Enggak juga ya. Enggak juga, Masya Allah, tabarakallah. Ikut berbahagia dengan apa kebahagiaan yang diraih oleh orang lain. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Kalau saya tanya di antara ibu-ibu pagi ini membaca Al-Quran, tadi siapa yang baca Quran tadi pagi? Angkat tangan. Tadi pagi, alhamdulillah, satu aja. Ya, dari 300 orang satu, alhamdulillah sudah ada perwakilannya. Yang hari ini dari pagi tadi sampai hari ini kan Jumat nih. Sunnah Jumat itu membaca surah Al-Kahfi. Mana yang baca Al-Kahfi tadi pagi, angkat tangan? Satu juga. Oh, dua, alhamdulillah. Dua. Di sini saking tawadunya ya Ustaz ya. Mana Pak Ji? Oh, 3. Alhamdulillah. 3 ya. Empat. Alhamdulillah. Masya Allah. Gak apa-apa Bu. Ini ngangkat tangan bukan dalam kita sombong, bukan ya. Insya Allah ya. Biar teman-teman juga menjadi semangat ikut membaca Al-Kahfi. Gitu ya. Bu, halo, simpan dulu kameranya. Al-Kahfi dibaca pagi hari. Pertanyaan saya, pagi ini atau hari ini yang menggunakan matanya tadi untuk baca Quran, alhamdulillah. Yang menggunakan pendengarannya saja, yang pagi tadi sampai saat ini mendengarkan murattal saja, hanya mendengar. Mana angkat tangan? Halo, halo, ibu. Ya Allah, ini saking betul-betul tawadu semuanya. Padahal tadi saya lihat semuanya mendengarkan 2 surah, Ad-Duha dan At-Tin. Saking luar biasanya, nggak mau beria-ria ini, luar biasa Bu. Inilah hebatnya murid-murid Ustadz Ferdi ini, luar biasa. Tawadu semuanya. Padahal tadi dengar loh Bu, ya nggak? Dengar apa dengar? Surah apa tadi yang dibaca? Berapa ayat? Nggak tahu. Sama surah apa? Surah At-Tin. 2 surah kita mendengar semuanya. Masa? Oh, sama apa tadi itu? Berarti saya yang nggak mendengarkan ya. Allahu Akbar ya Allah. 3 surah apa tadi? Al-Insyirah. Al-Insyirah, Masya Allah, luar biasa. Itulah yang kata Allah, jika Allah memberikan hati, lahum qulubul la yafqahuna biha. Orang diberi hati tapi tidak bisa memahami ayat Allah. Orang diberikan lahum udunul la yubsiruna biha. Mereka diberikan mata tapi matanya nggak pernah dipakai lihat Quran. Lahum udunun, mereka dikasih telinga tapi tidak la yasma'una biha. Tidak pernah digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Kalau sudah begitu, apa yang terjadi? Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu jangankan masuk surga, mereka itu ibarat binatang ternak, tak mau menggunakan hati,
tak mau menggunakan otaknya, tak mau menggunakan telinga dan matanya untuk mendengarkan, melihat, memahami ayat-ayat Allah. Mereka ibarat binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Na'udzubillah. Mau begitu? Maka pulang dari sini baca Quran. Pulang dari sini dengarkan Al-Quran. Kalau saya boleh tanya, seharian ini lebih banyak mana baca Quran dengan baca WA? Alhamdulillah. Lebih mana mendengarkan lagu dengan mendengarkan ayat Quran? Lagunya sudah berapa episode? Ya, nonton drakornya, drakor apa dracin? Oh, dracin. Oh, setuju Pak Ustadz Freddy di sini. Ahli juga aja ternyata. Masya Allah. Gak apa-apa Bu ya. Sekali-kali ditinggalkan ya. Jangan ditonton terus. Insya Allah tabarakallah. Jadi kalau kita mau menuju surga bersama-sama, maka sekali lagi ilmu kita terapkan kepada anak-anak kita. Dan ilmu ini Bu, Pak, maaf, kalaulah tidak dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari, manalah mungkin kita tercapai bersama-sama kebahagiaan dunia dan akhirat ini. Ya Bu ya. Masya Allah. Ibu putranya kelas berapa? Ke Ibu terus ini. Kelas berapa Bu? Bu Ardila, kelas 5. Putra putri. Bu, punya anak putri, kata Rasul, perhatikan ini. Perhatikan ya, untuk bapak-bapak juga nih. Ada kalimat yang mungkin sering didengar. Jika seorang perempuan itu membuka aurat, maka 4 laki-laki mendapat dosa. Pernah dengar? Yang pertama siapa? Bapaknya. Betul? Yang kedua, saudara laki-lakinya. Betul? Yang ketiga, ayah atau suami. Kalau yang sudah punya suami, suaminya. Ya kan? Sudah 3. Satu lagi siapa? Siapa? Tadi saudara sudah. Anak laki-lakinya. Masya Allah, tabarakallah. Ibu mau punya anak perempuan setelah dewasa ternyata masih mengalirkan dosa. Bapak mau? Mau nggak? Siapa yang mau? Saya kecewa kemarin anaknya Pak Ridwan Kamil. Maaf saya sebut, maaf ya. Kok setelah terbukti perceraian itu ada, kok anaknya ngancamnya yang perempuan gimana? Saya akan buka aurat, saya akan tampakkan aurat saya di hadapan umum. Nauzubillah min dzalik. Sehingga dia mengatakan agar dosa jariahku sampai kepada orang tuaku. Nauzubillahi min dzalik. Betul tidak? Gak boleh kayak gitu, ya. Bu, Pak, anak perempuan itu ketika dewasa menampakkan auratnya, mengalir dosanya menjadi jariah kepada bapak dan ibunya, kepada yang 4 laki-laki tadi. Apabila sedari kecil tidak pernah dididik pengetahuan agamanya sampai mencapai akil balik, gitu ya. Tapi kalau dari kecil dibimbing, sekolahkan di SD Muhammadiyah, ya kan? Nanti SMP-nya di SMP Muhammadiyah, SMA-nya di SMA Muhammadiyah atau di SMP manapun, gitu ya. Yang penting kualitas agamanya baik, pembelajaran agamanya baik. Diajarkan tentang pendidikan agama. Lalu setelah dewasa, anak ini melakukan kejelekan, melakukan dosa, maka ayah ibunya tidak mendapatkan dosa. Saya tekankan sekali lagi. Ibu yang mendidik dari kecil, bapak yang mendidik dari kecil tentang agama, mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Ketika anak dewasa ternyata melakukan atas pilihannya sendiri, maka orang tua tidak ikut berdosa. Yang berdosa kalau dari kecil gak dididik, Pak. Kenapa tidak berdosa? Wala taziru waziratan wizra ukhra. Tidak ada seseorang menanggung dosa orang lain, tidak ada. Gitu ya. Kalau dari kecilnya nggak pernah dididik, disekolahkan di sekolah negeri yang agamanya cuma satu bulan, satu pekan berapa jam?
2 jam, itu pun gurunya males-males datang. Cuma ngisi LKS gitu. Enggak ya, kalau di sekolah negeri ya sekarang udah hebat ya Pak Haji ya, alhamdulillah. Misalnya gitu ya, agamanya kok kurang, di rumah pun tidak ada atau kurang pembelajaran, maka Bu, Pak, jangan mimpi kita kelak di surga akan dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya izin bertanya lagi kepada ibu-ibu, karena yang berhak dan paling utama mengajarkan pendidikan kepada anak-anak itu ibu, bukan sekolah, betul tidak? Halo? Ibu di SD Muhammadiyah Kalangan ini per bulan berapa ininya? Apa namanya Pak Haji? Infaknya? Bukan SPP ya. Infaknya berapa? 5 juta. 500.000 apa berapa? 500 Ustaz. 500? Oh 100. Masya Allah. 100.000 Bu. 100.000 dari 300 orang. 135. 135. 1 bulan dapat 13 miliar. Masya Allah, tabarakallah. Nah, Bu, maksud saya begini Bu, maaf ya Bu ya. Bu, kalaulah kemarin ada kesepakatan Bu di sekolah Penggung itu, saya seneng banget. Jadi gini Bu, di sekolah Penggung itu Bu, per bulan para siswa itu hanya infak 50.000. Sedangkan bangunannya saja ngeri Bu, lapangannya besar, lapang bolanya, tapi bangunannya aduh masih jauh dari kelayakan kita lah ya. Kalau di sini kan sudah luar biasa. Bu, sepakatnya begini Bu, gak apa-apa, infaknya 50.000. Bu, masuk ke surga tuh gak murah. Lah kita pinginnya sekolah gratis, betul? Makan bergizi, apalagi coba. Masya Allah, tabarakallah. Bu, maaf, kalau saya bilang, Ibu kalau mau pergi ke pasar, bawa sepeda atau bawa motor, titip di parkir, betul? Berapa jam biasanya Ibu ke pasar? 1 jam. 1 jam berapa bayarnya? 2.000. Jadi kalau 2.000 kali 30 sudah berapa? 60.000, betul? Ah, baru 1 jam itu Bu. Lah kalau misalnya Ibu nanti di Ambarukmo Plaza atau di Kapanewon, Kapanewon namanya, oh Pakuwon ya, di Kapanewon pula, di Pakuwon, ya kan? Kalau di Pakuwon, Ibu nanti setiap 2 jam dikali, betul? Ibu nitipkan anak di sekolah berapa jam? Halo? Nitip berapa jam San? 8 jam. 8 jam kali 2.000 harusnya berapa? 16.000. 16.000 kali 1 bulan berapa hari Pak Haji? Pak Ustaz? 5 hari ya? 20 hari berarti. 16.000 kali 20. Hitung Bu. Berapa? 300. Ibu bayar mau 320 sehari? Halo? Oh kan? Keberatan kan? Keberatan. Motor aja yang mati dititipin 2.000, 1 hari per jamnya sekian, enggak berat kita mengeluarkan uang, betul enggak? Saking apa? Takut motornya. Tapi kalau anak dititipin di sekolah takut hilang enggak? Halo, ada enggak yang pernah takut hilang di sekolah? Saking apa? Saking percaya dan memberikan kenyamanan kepada anak-anak, betul enggak? Apalagi Ustadz Ferdi ini kan Masya Allah, lemah lembut, penyantun, ibu-ibunya apalagi ini Masya Allah, ini luar biasa sama anak-anak itu. Karena apa? Takut, soalnya Bapak Ibu guru sekarang sedikit-sedikit lapor oleh orang tuanya ke Komnas HAM. Ya enggak? Baru dipelototin, nah langsung Bapak pulang laporan. Sudah? Apalagi kamu nih miskin dasar, body shaming. Apa kok body shaming? Apa namanya? Iya betul, dibully sampai bapak gurunya dipukulin sama siswanya, ya kan? Di mana tuh? Di Jambi, ya kan? Guru disiksa, dipukulin sama siswa-siswanya. Lalu di mana ilmunya? Di mana adabnya seorang siswa kok bisa mukul gurunya? Ya kan? Dan saya tidak pernah mendengar Bu, di sekolah Muhammadiyah terjadi seperti itu. Bu, qadarullah saya mengajar di SD Muhammadiyah itu berapa tahun ya?
Dari tahun 2000 sampai 2007, 7 tahun saya mengajar di SD Muhammadiyah. Bahagianya saya, Bu, di SD Muhammadiyah, ketika saya datang, dulu kan saya suka bawa tas gini, Bu. Masih terkenang sampai sekarang, Bu. Ketika saya datang di parkir, anak-anak berebut, Bu, tas saya. Padahal nggak ada isinya. Berebut. Ustadz saya yang bawa, Ustadz saya yang bawa. Masya Allah, senangnya, Bu, luar biasa, ya Allah Rabbi. Sampai kemudian menjadi bahan perdebatan ketika di Cipayung, Bogor, saya bekerja sama dengan lintas agama tentang cium tangan guru. Ya? Agama Islam mengajarkan cium tangan enggak? Halo? Agama Islam mengajarkan cium tangan enggak? Sesungguhnya kalau kita lihat dari perjalanan hidup Rasulullah, Rasul itu nggak pernah mau dicium tangan, Bu, kecuali oleh istri dan anak-anaknya. Nggak mau. Kalau Bapak Ibu sekarang coba silakan pergilah ke Makkah, pergilah ke Madinah, datanglah kepada syekh-syekh atau kepada ahli-ahli pemuka-pemuka agama laki maupun perempuan, ambil tangannya, cium sama ibu, nggak bakal mau. Ibu kalau pergi ke Mekah ada askar kan ada laki perempuan, ambil tangannya, cium, nggak bakal mau. Gitu ya. Yang diperkenankan mencium tangan itu adalah anak-anaknya. Lalu kemudian kemarin itu sampai ada sedikit keributan antara kami dengan non muslim. Ngapain katanya kok cium tangan gitu kan? Itu apa tidak berlebih-lebihan gitu ya? Dalam rangka litakzib kepada guru, bukankah guru itu adalah orang tua di sekolah? Maka untuk tingkat SD diperkenankan, Bu, silahkan. Yang tidak boleh itu ketika sudah selesai SD, orang laki perempuan, ustadz dengan anak perempuan tak boleh lagi saling bersentuh. Kenapa? Bukan mahram. Bahkan sekarang anak SD, anak perempuan itu akil baliknya usia berapa? Usia 9 tahun itu sudah balik. Atau ada di bagian tubuh yang sudah tumbuh, ya kan? Atau sudah haid. Anak SD sekarang kelas 3 sudah haid, ada. Berarti dia sudah balik, gak boleh lagi kita sentuh tuh. Ya, yang ustadz sudah gak boleh lagi nyentuh tuh anak perempuan, ya kan? Saking menjaganya agama, masya Allah, tabarakallah, gitu ya. Maka kalau Rasul itu ketika mendekati anak-anak yatim itu yang dibawa usianya sebelum balik, Bu, maka caranya adalah Rasul itu disalami tangan kanannya, maka tangan kirinya mengelus bagian belakang kepalanya sambil mengucapkan doa yang sangat ringan, doanya Nabi Ibrahim alaihissalam di surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas sholihin. Pendek kalimatnya, nanti akan sampai di sini. Baik, Ibu dan Bapak jemaah rahimakumullah, ini perhatikan kalimat berikutnya adalah karena pendidikan itu yang menuntun kita menuju surga. Pak Haji masih ada berapa menit ini? Kayaknya nanti sampai maghrib apa sampai pukul berapa ini? Maghrib. Oh, 10 menit lagi. Ya Allah Rabbi ya Karim. Maaf. Sampai maghrib. Allah. Izin, Bu. Karena 10 menit lagi sedikit banget waktu kita. Perhatikan, Bu, pendidikan ini. Pendidikan ini sistem pendidikan yang berfokus pada pengembangan holistik siswa, termasuk pemikiran kritis, kreatif, keterampilan praktis dengan memanfaatkan teknologi dan metode pembelajaran inovatif seperti pembelajaran daring, kolaboratif, dan berbasis proyek. Dulu zaman kami, Bu, ada namanya mata pelajaran keterampilan tangan. Ada, Bu. Sekarang nggak ada ya, Ustaz ya? Sekarang nggak ada. Dulu kalau saya dapat keterampilan tangan seneng banget, Bu. Kenapa, Bu? Karena bisa naik pohon kelapa, ngambil daun kelapa, lalu dibikin sapu, ya kan begitu? Sabutnya dibikin apa-apa, ngambil tanah liat di kebun, ngambil tanah liat ke gunung, lalu dibuatkan berbagai macam. Yang sekarang anak-anak gak ada ya? Ada nggak Bu Haji sekarang? Oh, ada? Nggak ada ya? Nah, ini ada anak-anak hujan-hujanan aja langsung dimarahin. Nggak usah ya, biarkan anak-anak berkreatif. Nah ini Bu pesan Ali bin Abi Thalib, didiklah anak-anakmu itu sesuai dengan zamannya,
Karena mereka di zaman mereka, bukan di zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Zaman kita tidak ada yang kayak gini kan, Bu? Ada nggak kayak gini? Nggak ada. Dulu kita pakai apa? Papan tulis. Bahkan mungkin zaman Pak Haji pakai sabak ya, Pak Haji ya? Pakai sabak, ya kan? Ketika pakai kapur tulis, menyebar debunya, ya kan? Giliran ganti pakai whiteboard, ternyata pakai sapidol. Sapidolnya ternyata ada yang nggak kuat, ada yang tidak kuat mencium wanginya, pingsan di dalam kelas gara-gara mencium wangi spidol, gitu ya. Sekarang, masya Allah, teknologi membawa kita menuju lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Nah, ini Bu jamaah rahimakumullah, dari generasi ke generasi ini saya singkat aja ya Bu ya. Nah, ini kita bisa melihat ibu saat ini serta bapak rata-rata yang ada di sini, saya memprediksi rata-rata di generasinya generasi Y. Ya Bu ya. Generasi Y itu yang lahir usianya antara 80 atau mungkin dari 79, generasi X ya. Sebagian besar ya, generasi X itu yang lahirnya antara 65 sampai 79. Sedangkan dari 80 sampai 95 itu generasi Y. Nah, yang banyak mungkin di antara orang tua, sebagian juga generasi Z, melahirkan generasi gen alpha. Generasi alpha, generasi Z itu biasa kita sebut sebagai generasi milenium, Pak. Generasi milenial, gitu ya. Nah, kita, ini anak-anak kita ini generasinya alpha semua. Cirinya generasi alpha, Bu, diantaranya nih, maaf, mudah terprovokasi. Karena yang didekati, yang dihadapi sebagian besar adalah HP, adalah gadget, mudah tersinggung. Maka membuli itu datang lewat HP. Betul Bu? Awas hati-hati ya dengan HP yang ada di tangan putra-putri kita. Di sini yang punya HP anak-anaknya siapa Bu? Angkat tangan. Semuanya punya HP? Ada, betul. Ibu punya HP? Enggak, beli Bu. Oh, enggak punya. enggak ya. Enggak usah Bu, bener Bu. Aman Bu, enggak usah pakai HP ya. Nah, tapi Ibu nanti mau kalau diundang ke sini lewat siapa? Oh, lewat temennya. Alhamdulillah ada temen yang deket ya. Alhamdulillah. Baik. Berikutnya. Nah, yang jadi pertanyaan kan di sini, anak kita ini generasi apa? Anak kita ini masuknya generasi alpha. Gitu ya, juga ya Mbah. Nah, ini ciri khasnya ini Bu, perhatikan. Bagaimana mungkin kita bisa menuju ke surga dengan pendidikan kalau kita tidak pandai dulu memahami anak-anak kita? Anak-anak saat ini kalau diajari dengan cara yang keras melawan Bu, betul nggak Pak Ustadz? Kalau diajari dengan lemah lembut ngelunjak, betul? Lemah lembut ngelunjak, diajari keras mudah nangis. Nah, terus harusnya bagaimana? Dibiarkan. Bapak Ibu guru sekarang banyak yang bingung. Sedikit saja bentak dikira marah, ya kan? Ya betul tidak? Sedikit-sedikit nanti anaknya gembeng bilang mana saya dimarahin. Saya masih ingat Bu dulu di sekolah saya di SD dulu Bu ya. Anak yang tidak ikut sholat duha harus sholat duha di tengah lapang. Dalam panas-panasan. Sekarang di sini ada nggak Pak Ustadz yang begitu? Nggak ada. Tidak sholat Bu, maaf, ketika saya di pondok pesantren Bu di Cipasung. Tidak ikut sholat berjamaah sekali, harus loncat Bu dari ketinggian 10 meter ke kolam. Disaksikan oleh semua Bu. Iya, disaksikan oleh semua santri. Itu hukumannya. Sekarang mana boleh seperti itu, melanggar Komnas Perlindungan Anak apa? Komnas HAM ya gitu ya. Nanti sedikit saja laporkan ke Ombudsman. Ya kan? Laporkan ke Komnas HAM. Repotlah Bapak Ibu guru. Gitu ya. Sudahlah pendapatannya besar gitu ya. Ada sedikit-sedikit diomelin, Masya Allah tabarakallah. Jadi takutnya sekarang guru itu takut kepada anak, takut kepada orang tua. Bu, harusnya ibu itu ikhlaskan, serahkan kepada Pak Ustadz Freddy. Silahkan mau diapa-apain pun di sekolah, selama itu tujuannya untuk mendidik lillahi ta'ala. Setuju Bu? Jangan lupa Bu, dari 135 ini kalau dibagi 1 bulan kan berapa orang?
setiap pagi, karena Pak Guru dapatnya siang, sedangkan dapatnya Ibu Guru ke sekolah ini berangkatnya kan subuh tuh. Nggak sempat masak, nggak sempat sarapan. Bu, yang 103 itu bergantian setiap hari bawakan sarapan buat Bapak Ibu Guru. Setuju? Tidak ya? Baik, terima kasih. Loh, boleh ya Pak ya? Gimana Bapak Guru mau semangat? Kalau pagi-pagi belum sarapan aja belum, gimana? Ya kan? Masya Allah, tabarakallah. Setuju nggak Bu nih? Pak Haji kelihatan setuju ya? Masya Allah. Yuk Bu, yuk pagi-pagi. Ibu siapa? Saya pagi ini mau bawakan sarapan buat Ibu siapa? Ini buat siapa? Aduh ya Allah, insya Allah berkah Bu rezekinya. Yakin ya? Insya Allah gitu ya. Terus kemudian satu lagi Bu, ini hal sepele. Bu maaf, saya tanya, satu pekan ini di antara ibu dan bapak wali siswa, siapa yang usai sholat mendoakan bapak ibu guru? Angkat tangan. Gak ada, alhamdulillah. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Bu, anak kita dibimbing, didampingi di sekolah 8 jam. Ibu ngedoain aja enggak? Bu, habis sholat itu doakan, ya Allah, berkahi bapak ibu guru, sehatkan, ikhlaskan dan sabarkan membimbing putra putri kami. Ada yang begitu? Gak pernah ya? Baik, terima kasih. Apa beratnya mendoakan? Sudahlah ngasih cuma 100.000 satu bulan ya. Mendoakan pun pelit banget gitu ya. Yuk, doa Bu. Ad-doa mukhul ibadah. Tidak ada kekuatan di atas kekuatan kita kecuali doa. Maka doakan Bapak Ibu Guru. Setuju Bu ya? Sebelum tidur, sebelum malam, ya Allah, terbayang anak kita. Ibu masih ingat ketika daring kemarin? Halo? Ibu nanganin daring anak-anak di rumah kan? Gimana rasanya? Enak kan? Buat daring aja Ustaz. Nangani satu saja sudah ngeresuloh ya. Ya kan? Coba bayangkan Bapak Ibu Guru, satu guru nangani di kelas berapa orang Ustaz? 28, Masya Allah. Kita di rumah hanya 1 jam aja nemenin satu anak, sudah Masya Allah rekosonya luar biasa. Di sekolah Bapak Ibu Guru, bahkan 2 jam dalam satu hari. Bahkan kalau guru kelas kan 8 jam Bu. Nangani anak 28 orang, 28 karakter, betul? Kita nggak pernah dukung dengan doa. Kita nggak pernah dukung dengan materi lainnya. Gimana Bapak Ibu Guru kita mau semangat? Halo? Halo? Ibu pengen nabung kan? Ingin jumpa dengan saudara kita di akhirat, dengan anak-anak kita, dengan guru-guru kita? Nah, maka besok Ustadz Freddy insya Allah akan nyimpen kotak yang besar di depan. Investasi untuk surga. Tiap hari 100.000. Masya Allah. Aduh, kayaknya habislah uang kita ya Bu ya. Enggak harus besar. Infak itu yang penting ikhlas. Bu maaf, ini saya lewat aja ya. Nah, ini anak-anak kita kayak gini nih Bu nih. Lebih besar laptopnya daripada anaknya. Anak sekarang baru lahir aja sudah kenal HP. Ya kan? Karena ketika anak di dalam kandungan aja sudah dia bawakan HP. Insya Allah. Jadi kita ciptakan anak-anak kita sebagai generasi yang tangguh. Ini Bu, hatinya jangan generasi yang rapuh. Biar kita betul-betul bisa semangat menuju surga. Siapa generasi yang rapuh? Hatinya mudah putus asa. Hatinya mudah tersinggung perasaannya. Ini diantara ciri-cirinya Bu. Imannya tidak teguh pendirian. Imannya mudah tergoda. Imannya mudah terombang-ambing. Sampai gara-gara dibully sedikit lewat media sosial, pulang-pulang ternyata anak yang pandai ini di Cianjur, di Cirebon, di mana? Di Sukabumi, pulang di rumah ternyata tahu-tahu sudah gantung diri anak SMP. Padahal anaknya anak yang pandai luar biasa. Karena gara apa? Gara-gara dibully. Maka hati-hati Bu, ajarkan kepada anak kita, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Jangan dibiarkan anak kita suka mencederai orang lain, melukai hati orang lain dengan kata-katanya. Itu namanya ngebully. Padahal Al-Quran sudah menjanjikan beberapa abad yang lalu. Gitu ya Bu ya. Pesankan kepada anak kita. Nah, tadi pernah berkata kotor apa di sekolah? Pernah ditanya begitu Bu? Enggak pernah ya. Itu cirinya ibu-ibu yang soleha begitu. Nah, tadi belajar apa? Ya. Nah, pernah nggak ibu bertanya, nah,
bapak guru yang paling disukai siapa? Ibu guru yang paling disukai siapa? Jangan tanya yang tidak disukai, Bu. Kalau tanya yang tidak disuka, masalah nanti, ya. Kata anak, oh saya senang sama semuanya. Wah, berarti bapak ibu gurunya hebat-hebat, gitu ya. Yang negatif-negatif nggak usah diajarkan kepada anak kita. Baik, terakhir, karena ini apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan yang pertama adalah batasi penggunaan HP yang sekiranya mengganggu terhadap anak-anak. Ini, halo, komunikasikan dengan anak-anak kita. Kalau HP boleh, tapi cukup setengah jam satu hari. Jadi ya, ada berapa jam satu hari pegang HP? Nggak punya HP? Cuma Sabtu, Ahad, luar biasa. Senin kalau libur ya, Selasa kalau libur juga. Oh enggak juga? Enggak, Masya Allah. Luar biasa, Ade hebat. Kelas berapa, Dek? Enggak berkelas. Oh, kelas 2. Masya Allah, tabarakallah. Kelas 2. Nah, seperti itu ya, Bu ya. Ayo, Bu, yang lain diikuti, Bu tuh. Hanya Sabtu Ahad, ya. Boleh menggunakan HP itu pun Sabtu Ahad hanya berapa jam, Dek? Seharian penuh ya? Ya baik, terima kasih. Gak apa-apa, penggantinya gak apa-apa. Tapi Bu tolong izin, sekarang ini HP itu kan berseliweran hal-hal yang tidak baik. Ya, tolong jaga jangan sampai anak-anak tergiur dengan sesuatu yang bersifat pornografi. Saya tekankan ini lagi, Bu. Ternyata menurut BNN, Bu, Badan Narkotika Nasional, bahkan termasuk dari Bareskrim Polri sudah mengeluarkan anak yang kecanduan HP, gadget, game online, apalagi pinjol, pinjol bukan? Pinjol itu pinjaman online. Nah, gitu ya. Kalau Gojek online boleh ya. Ya. Ini kalau sudah kecanduan ini, Bu, ternyata lebih berat daripada kecanduan narkoba, Bu. Perhatikan itu kata-katanya. Karena ternyata bisa nagih, Bu. HP itu sesungguhnya bisa nagih. Ibu aja coba tanpa sadar buka HP bisa berjam-jam, betul? Itulah sifat nagihnya HP. Maka hati-hati. HP kalau bisa buang aja. Oh, jangan juga ya karena butuhnya. Jangan ya. Yang maksudnya dipakai tapi ya sesuai dengan kebutuhan. Ibu ya. Ini tidak saya tayangkan ya. Nah, ini ikhtiar bersungguh-sungguh berubah menjadi lebih baik. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali dia mau merubahnya sendiri. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka insya Allah termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Kemudian ini yang harus dilakukan apa? Ini yang pertama. Wal yahshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut meninggalkan di belakang kita anak-anak yang lemah imannya, yang lemah akalnya, yang lemah ilmunya. Itu yang harus kita jaga. Anak kalau sudah lemah imannya, susah, Bu. Lemah akalnya, susah, Bu. Maka kita ajarkan dari kecil, kita bimbing. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah dari Abu Hurairah ini, tapi agak panjang, ya. Nah, jadi ini yang terakhir, ini saja, Bu. Nah, prinsip agar kita menjadi orang-orang yang insya Allah berhimpun dengan pendidikan itu menuju surga, yang pertama, pelibatan diri dan keceriaan. Yang pertama, doakan semua orang. Doanya adalah untuk muslimin muslimat, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Kemudian doakan kalimat yang untuk semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ternyata ini disunnahkan oleh Rasulullah yang Allah maghfir dibaca sebelum tidur, gitu ya. Bahkan setiap khatib wajib membacakan doa itu. Kemudian doa orang tua untuk anak-anaknya. Ini, Bu, tolong dicatat, ada 5 yang harus ibu kalau ingin punya anak yang saleh-salehah dan ingin berhimpun di surga. 1, surah As-Saffat, Rabbi habli minas solihin. Yang kedua, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Doa Nabi Zakaria. Ya, tidak saya ceritakan karena terlalu panjang. Kemudian doa Nabi Ibrahim lagi di surah Ibrahim.
agar anak-anak kita senantiasa mendirikan sholat. Ada anak diajak sholat, nah sholat. Kalau pagi-pagi langsung bangun nggak? Enggak. Nah, ya kan? Kose mah, ya. Yang kedua kali, nah ayo bangun nak, kose mama, gitu kan? Makin tinggi. Nanti bangun belum? Belum. Yang ketiga, nah ayo ini sudah mau jam 6, langsung sholat? Enggak. Akhirnya ibu bawa air 1 ember. Enggak juga ya, enggak seperti itu ya. Jangan hati-hati membangunkan anak-anak, juga jangan dengan teguran. Usahakan dengan lembut, dielus bu. Membangunkan itu jangan dengan kata-kata, dielus. Nah, elus kakinya. Nah, elus pipinya. Gitu ya. Jangan tiba, nah bangun. Wah, kaget dia. Jangan-jangan lagi bermimpi dia ya. Jangan ya. Jangan juga teriak, nah bangun. Nah, gitu. Jangan kayak gitu. Itu enggak santun ya. Dan tidak diajarkan dalam agama. Tidak perlu berteriak. Pak Freddy itu kalau nemenin anak-anak, kalau negur nggak pakai teriak bu. Nah, sudah ada tekniknya, ada bu. Manggil anak tuh nggak usah teriak. Yang teriak itu karena apa? Karena hatinya jauh, orangnya juga jauh. Ya, kalau kita punya keperluan, jangan teriak, manggil-manggil, datangi. Ini gara-gara siapa? Gara-gara bapak di depan lagi baca koran, males melangkah mau ke belakang. Mae, kopi, mae, gitu ya. Teriak, diikuti oleh anak-anaknya, gitu kan? Nah, makanya besok jangan lagi seperti itu. Harusnya kalau yang butuh itu datangi bu. Kita butuh anak kita sedang di kamar, pakai WhatsApp. Nah, sini nak, lebih bagus begitu daripada teriak-teriak. Atau kita datangi ke kamar, tok. Nah, ada kebutuhan nih, yuk kita kumpul. Yang kedua, Rabbi ja'alni muqimas shalah, karena salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau anak rajin salat, maka insya Allah salatnya yang akan menjaga anak kita, bukan kita. Gitu ya. Kemudian yang keempat, walladzina yaqulu, tadi dibacakan oleh Bapak Ketua Komite. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nanti yang 4 ini harus hafal semua sebelum pulang. Nanti akan saya cek satu-satu, yang bisa boleh pulang. Gimana? Setuju? Oh tidak, baik, terima kasih. Ini yang satu lagi, ini pendek nih. Di surah Yasin tiap hari dibaca ayat ke-10. Ya kan? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Betapa indahnya yang luar biasa. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini saja yang saya sampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, terima kasih. Sudah jam 3 rupanya ya. Ada tanya jawab nggak Ustaz? Oh nggak usah. Nggak usah, ini karena memang sudah larut, sudah sore ya. Waktunya juga sudah lewat. Mohon dimaafkan atas waktu yang melebihi, karena semangat saya berada di tengah-tengah orang-orang yang hebat. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan kepada jamaah rahimakumullah, dan berharap senantiasa anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, dan insya Allah kita bersama-sama menuju gerbang pintu surga dengan ilmu pendidikan yang kita pelajari bersama-sama. Ini saja yang saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.